Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue Fars Yursanto. Di video kali ini gue akan membahas mengenai isu yang masih cukup hangat diperbincangkan, yaitu mengenai isu pemakzulan Gus Dur yang diusulkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno. Tri Sutrisno ini adalah wakil presiden dari kalangan militer, wakil presiden dari Soeharto ya. Saya lupa yang keberapa. Kalau kata Mahfud MD, pemakzulan Gibran ini secara teori bisa, tapi secara politis sulit dilakukan. Dan saya akan bacakan atau saya akan memberikan informasi mengenai syarat pemakzulan. Syarat pemakzulan itu minimal dihadiri oleh 2/3 DPR. Jadi DPR RI melakukan sidang pleno. Ketika pleno itu disetujui bahwa Gibran dimakzulkan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan ketika Mahkamah Konstitusi setuju DPR dimakzulkan, setelah itu dibawa ke DPR lagi, bersidang lagi. Lalu DPR setuju dimakzulkan, lalu kembali ke MPR dan MPR memakzulkan Gibran. Dan syarat pemakzulan itu adalah korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Saya tidak akan masuk secara dalam mengenai kasus tercela apa, tindak pidana berat apa, pengkhianatan apa, atau penyuapan atau korupsi seperti apa yang dilakukan oleh Gibran. Tapi saya ingin berkomentar, menduga, menganalisis, dan itu sah-sah saja orang menganalisis. Kalau tadinya saya memprediksi atau melihat pola bahwa perpolitikan Indonesia ini semenjak pasca reformasi kita ada 5 tahun. 2 tahun pertama itu adalah konsolidasi pasca pemenangan. Polanya seperti itu. Tahun ketiga itu adalah reshuffle, biasanya reshuffle, dan tahun keempat itu persiapan menuju pemilu pada tahun 2029. Jadi saya menduga pergantian reshuffle pemakzulan itu akan terjadi di tahun ketiga. Tapi ternyata isu ini sudah bergulir dari sekarang ya. Bagaimana kalau Gibran benar-benar dimakzulkan? Siapa yang akan menggantikan Gibran? Ada beberapa nama ya yang bisa menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, yang bisa menggantikan Gibran sebagai wakil presiden apabila Gibran benar-benar dimakzulkan. Saya menduga ada 2 nama ya, yaitu Puan Maharani dan juga AHY. Kenapa saya berkata 2 orang inilah yang akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden kalau misalnya Gibran benar-benar dimakzulkan? Pertama, hubungan historis. Prabowo ini adalah presiden yang bersahabat dengan semua presiden yang menjabat dan bersahabat atau kenal dengan semua presiden-presiden sebelumnya. Dia pada tahun 2009 itu menjadi wakil presidennya wakil presidennya Megawati, dan dia juga berteman dengan SBY yang merupakan teman di Akademi Militer Magelang, berteman sejak di Akademi Militer Magelang ya. Dan saya kalau misalnya Gibran benar dimaksudkan, saya berpendapat bahwa yang akan menggantikan Gibran itu adalah Puan dan AHY. Kenapa Puan? PDIP berkepentingan untuk meregenerasi Megawati berkepentingan untuk meregenerasi PDIP. Karena yang kita tahu Ibu Megawati sudah cukup renta juga ya, di atas 70 tahun, dan ini sangat dipengaruhi oleh hubungan emosional antara Prabowo dan Megawati. Bisa juga dengan AHY. Ya, AHY dan Prabowo juga bersahabat dengan
SBY. Oke teman-teman, itu aja komentar dari saya. Kalau misalnya ada yang bertanya atau mengeluarkan pendapat, silahkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.